Bab 027, Obat Luka Koyu. Mabuk, gak? Entah sudah keberapa kali Barata bertanya. Apalagi perjalanan ke Paris dari Abu Dhabi tak sebentar. Kamu kalau lihat aku gak muntah artinya baik. Udah jangan nanya lagi. Nanti malah kumat. Suhu terasa dingin. Barata bilang mereka sudah masuk benua Eropa. Lihat. Barata menunjuk keluar jendela pesawat. Ke sana kini mata Yami tertuju. Awan kalau siang hari kelihatan lebih lembut, ya. Pemandangan bagus banget. Kenapa waktu sebelumnya aku gak lihat ini, sih? Sepertinya Yami lupa jika selama itu dia sibuk memegang kantung mabuk. Tangan Barata memegang erat tangan Yami. Masih gak mau cerita kenapa kamu ngambek? Kalau aku bilang, nanti kamu marah. Tentu, orang normal mana yang mau dikuping sembarangan saat membicarakan sebuah rahasia? Bukannya kamu yang marah. Lain kalau kamu tahu, pasti kebalik. Yami tak berani menatap sang suami. Cukup lama dia diam melihat daratan hijau di bawah sana. Koyu baik-baik aja, kan? Kamu sayang banget sama dia, ya? Walau bukan dari rahim kamu. Kini mata Barata beralih lurus ke depan. Meski berulang kali mencoba, tetap saja dia sulit menerima anak itu. Oke, sebagai ponakan istrinya. Hanya untuk dipanggil papa dan mendapatkan perhatian yang sama dengan anak-anak Barata kelak. Rasanya berlebihan. Memang ikhlas itu tidak mudah. Awalnya aku gak mau besarin Koyu. Tapi, sekarang ini aku gak mau kehilangan dia. Bahkan sakit banget kalau suatu hari nanti dia tahu dan manggil aku bukan Uma lagi, tapi Tante. Gak bisa bayanginnya. Air mata menetes di sudut salah satu mata Yami. Kenapa berat? Soalnya waktu Koyu ada, semuanya berantakan. Yami menghela napas. Aku gak pernah kecewa sama kakakku lebih dari hari itu. Puncak kemarahan paling tinggi. Sampai aku nanya sama diri aku sendiri. Kamu bodoh atau terlalu baik? Aku mau jadi baik, tapi tetap bodoh. Karena salah gak sih aku buka aib keluarga aku sama kamu? Kan gak baik. Yami berbalik. Matanya kini bertemu dengan tatapan Barata. Enggak lah. Jujur sama buka aib beda cerita. Bingung sih kasusnya. Kamu jujur juga bongkar aib. Tangan Barata menggaruk bagian belakang kepala. Ya, kan. Mendingan aku diem aja. Tapi karena Koyu, orang ngangka kamu bukan perawan lagi. Lirikan nakal Barata membuat Yami melotot kesal. Ya udah, lagian udah gak lagi, kan? Gak usah bahas itu. Yami menutup mulut Barata dengan telapak tangannya. Buener kahu buka agi pahlawan, ucapan Barata jadi tak jelas akibat Yami dekap. Kali ini Yami ambil camilan di meja dan dia masukkan paksa ke mulut suaminya. Barata terlihat terpaksa mengunyah dan menelan makanan. Karena agak mengganjal, dia harus minum air putih. Nanti abis sampai Paris, kita telepon nenek. Cuman takutnya kalau lihat kamu, dia malah nangis pengen ketemu. Jadi, biarin dulu, ya. Rasanya kayak orang tua gak bertanggung jawab. Yami memainkan ujung kain kerudung. Gak tanggung jawab itu kalau kita tinggalin dia sendiri di rumah. Ini dia main sama nenek ke tempat yang mahal pula. Kaki Barata tanpa sengaja menendang sesuatu. Dia menunduk untuk melihat benda apa itu. Tak lama terkekeh. Ini punya siapa? Diperlihatkan pada Yami sebuah gelang emas. Ini emas beneran. Kembalikan mendingan. Gak baik bawa punya orang. Saran Yami. Meski ini emas beneran, gak akan aku ambil kali. Duitku banyak. Apalagi sekarang aku general manager, walau masih magang, protes Barata. Pria itu memanggil seorang pramugari. Diberikan gelang itu. Baik, Pak. Saya akan mengumumkan di seluruh kabin. Sedang di Bogor, Koyu tengah berlarian di taman. Ada beberapa pengasuh yang memperhatikannya. Sementara nenek masih duduk di sebuah kursi santai bersebelahan dengan Pak Galuh. Kapan Barata minta hal itu? Tanya nenek melihat beberapa laporan yang Pak Galuh buat sendiri. Laporan itu hasil audit dari beberapa laporan yang dinilai rancu. Ada alasan kenapa Galuh tak merasa bermasalah harus menghandle beberapa pekerjaan Barata. Salah satunya akses tanpa membuat orang perusahaan curiga. Sebelum beliau menikah, saya tidak tahu pasti alasannya apa. Tentu tak seluruh hal Galuh ungkapkan.
Keadaan Barata saat mabuk contohnya. Pastikan jangan sampai dia tahu tentang wanita itu. Dan pastikan Yami jangan sampai menceritakan tentang keluarganya. Setidaknya sampai aku tiada. Yami dan Barata harus belajar untuk saling menerima. Aku tak mau masalah ini memisahkan mereka. Nenek punya banyak kekhawatiran. Lebih dari itu, dia takut Koyuza berada di tangan yang salah. Tak semua ibu pengganti seperti Yami. Apalagi wanita-wanita yang Barata kenal. Kebanyakan hanya ingin bersenang-senang mengejar harta atau tertarik dengan ketampanan cucunya itu. Nenek, Koyuza berlari menunjukkan sebuah bunga mawar. Petikin ini, nenek kasih. Mengulur salah satu tangan Koyuza sambil memberikan sebatang bunga itu. Warnanya merah anggun. Kenapa kasih nenek buyut bunga? Nenek mengusap pipi anak itu. Kan Koyu sayang nenek. Nanti petik Uma, papa juga. Anak itu memeluk diri sendiri kemudian kembali berlari. Baru beberapa langkah, dia jatuh terjerembab ke tanah. Nenek terlihat kaget. Salah satu pengasuh menggendong anak itu. Tuan muda baik-baik saja. Pengasuh terlihat khawatir. Baik, kan mau jadi kakak. Halus kuat sekali. Bial kayak sapi delmen, jawab Koyu. Padahal suaranya sudah serak dan terlihat mata basah memerah siap menumpahkan tangisan. Gak apa sakit juga. Manusia kalau jatuh pasti merasa sakit. Itu tandanya tubuh kita masih sehat. Harus bersyukur, nasihat nenek. Mau nangis bentar aja, ya. Uma bilang nangis boleh, gak lama. Setelah nenek mengangguk, Koyu langsung menangis dengan rengekan dan air matanya yang menetes. Tak lama dia menghitung sampai 10 dan berusaha menahan tangisan hingga napasnya naik dan turun dengan cepat. Kata Uma nanti nangis belhenti. Sakitnya juga. Koyu melihat lututnya. Pengasuh lain membawa kotak P3K. Itu adalah Koyu. Tunjuknya pada luka di puncak lutut. Diobatin dulu biar cepat sembuh, tuan muda. Iya, bisa Koyu. Obatin aja. Koyuza menutup mata dengan kedua tangan. Nenek tersenyum. Anak itu seperti dipaksa untuk dewasa oleh keadaan. Andai kalau nenek lebih awal tahu, mungkin sejak dulu dia perlakukan Koyuza dengan sebagaimana mestinya. Nyonya, akta lahirnya kemungkinan akan selesai lusa, tambah Tuan Galuh. Kamu melakukannya dengan baik. Setelah itu pindahkan beberapa aset milikku atas nama anak itu. Dia mungkin tak dapat hak waris. Tapi, aku akan berikan sebagai pemberian semasa hidup. Saat ulang tahunnya nanti, rayakan dengan mewah. Pastikan Barata selalu bersikap baik padanya. Aku ingin meninggal dengan tenang. Koyu selesai diobati. Anak itu mengintip. Dingin obatnya. Koyu jadi hilang sakitnya. Kan nanti mau obatin lagi. Tapi harus luka dulu. Iya, luka dulu obatin balu. Gak luka, mubazil obatnya. Koyuza berkacak pinggang. Later. Bab 028, wanita bernama Tina. Kamu masih ingat aku, kan? Tanya seorang wanita dengan dress ungu. Roknya di atas lutut. Karena tanpa kerah jelas belahan atas dada wanita itu terekspos. Barata menepis lengan wanita itu. Kamu siapa? Pria itu langsung menjaga jarak karena Yami sudah menatap dengan sinis ke arah mereka. Jadi setelah diumumkan di kabin akhirnya pemilik gelang ditemukan. Ketika mendarat di Paris, pemilik meminta bertemu dengan penemu gelang. Ketika tiba di kantor keamanan, siapa sangka wanita itu mengenal Barata. Apa kamu sengaja lupa? Aku ini mantan kamu, Barat. Kita satu kampus dulu, ungkap wanita itu. Barata mengusap hidung. Kampus yang mana? Di Indonesia apa New York? Indonesia. Terus kamu minta putus dan hilang gitu aja. Padahal aku masih sayang sama kamu. Dan beruntung banget pas naik pesawat, aku lihat kamu lewat. Apa ini pertanda supaya kita bisa ngulang lagi? Wanita itu melingkarkan lengan ke pinggang Barata. Mahram. Yami memberikan kartu peringatan pertama. Aku beneran gak inget udah lama. Aku balik dulu ke hotel, capek. Istriku juga nunggu. Barata menunjuk Yami. Wanita tadi mendelik. Sejak kapan kamu tertarik sama cewek si paling panitia surga? Sindir wanita tadi. Barata berkacak pinggang. Dia mendorong wanita tadi perlahan. Kamu bisa sopan sedikit.
Apa pantas kamu hina istriku begitu? Aku gak akan diem aja. Aku bisa tuntut. Ancam Barata. Barat, aku tahu banget apa yang kamu suka. Gak kayak gini pasti. Wanita tadi menunjuk Yami. Kamu ingat waktu kita ke Singapura bareng? Kamu pesan kamar spesial supaya kita bisa tidur bareng. Kamu bilang cuman aku yang bisa bikin puas. So, aku gak akan ngecewain kamu lagi. Aku bakalan ngasih kepuasan buat kamu lagi. Heh, Mbak, urat malu kamu itu udah putus apa? Pantas menggoda suami orang kayak gitu. Pakaian aja mahal, tapi badan dijual murah. Bangganya apa tidur sama lelaki yang belum sah nikahin? Bakalan mendadak jadi orang terkaya nomor 1 gitu. Mbak ambil aja gelangnya. Biar saya yang ambil suami saya. Dan lagi, cuman saya yang bisa puasin dia. Buktinya saya yang dia nikahin, bukan Anda. Balas Yami. Aku dengar kamu dinikahin karena paksaan. Semua orang juga tahu. Tangan wanita itu melipat di depan dada. Saya yang dipaksa nikah. Kenapa Anda yang sibuk? Yami tak ingin berdebat lebih lama. Dia memilih menarik lengan Barata dari tempat itu. Saat wanita tadi hendak menyusul, langsung dihadang penjaga sewaan Barata. Begitu sudah semakin jauh, Yami lepaskan tangan Barata. Wanita itu berjalan cepat meninggalkan suaminya. Kamu mau kemana? Tanya Barata bingung. Yami tak menjawab. Oke, aku tahu Tina emang ngeselin tadi. Tapi, kenapa aku ikut dibenci gitu? Barata mengeluarkan pembelaan. Kini Yami berbalik. Tina, kamu sekarang bahkan udah inget nama wanita itu. Jangan-jangan kamu juga hafal hotel dan nomor tempat perempuan itu nginap. Suuzon itu ngurangin pahala, lawan Barata. Astagfirullah. Ini semua gara-gara kamu. Aku salah apa lagi? Banyak. Kamu pernah sekotor itu sama dia, jelas dipegang-pegang malah diem aja. Terus paling fatal apa coba? Cara kamu nyebut nama Tina. Kayak akrab banget gitu. Perasaan biasa aja. Ya Allah ribetnya perempuan. Dulu Barata pasti akan memilih ambil ancang-ancang untuk pergi setelah melihat sisi perempuan yang banyak bicara dan cemburu buta. Namun, Yami lain. Barata justru menganggap itu lucu. Apalagi ketika Yami manyun. Bisa dibilang, Yami satu-satunya wanita yang membuat Barata ingin dibuat ribet. Yami terus berjalan dengan emosi dalam dada. Tak lama wanita itu sadar sudah berputar-putar di tempat yang sama. Dia berbalik menatap Barata yang sudah bersedekap. Mendadak Barata mengalihkan pandangan. Di sini ego Yami seakan diuji. Ini mau kemana? Tanya Yami. Barata menunduk. Matanya berada di garis yang sama dengan mata Yami. Udah gak marah? Masih. Karena Tina. Mendelik Yami. Udah karena Tina dan kejadian sebelumnya. Jadi double. Sini. Barata menarik tangan Yami. Dia mencari tempat duduk di mana mereka bisa berbicara sejenak. Aku baca buku kamu, ingat. Di sana Rasul punya cara untuk bikin kecemburuan Aisyah reda. Gimana? Barata tersenyum. Cantikku, kamu cemburu tak apa, bikin aku bahagia. Artinya kamu ke aku ada rasa suka. Tapi ingat, berdiam diri gak mau bicara denganku bikin aku rindu. Dan rindu itu rasanya pilu. Aku tahu dengan itu kamu mau menyakitiku. Cuman, aku gak mau amarah jadi dosamu. Bukannya di surga nanti inginnya ada kamu dan aku. Giliran dicuekin bahas dosa. Jadi apa yang bikin si cantik marah sampai double selain karena Tina? Jangan panggil aku cantik. Aku gak cantik, tolak Yami. Masa sih? Terus kenapa aku jatuh cinta? Ya, soalnya aku jatuh cinta sama wanita cantik aja. Ih, kamu. Yami memukul lengan Barata, keduanya tertawa kecil. Orang-orang yang lewat pasti dibuat iri. Dari bandara mereka naik mobil menuju hotel. Selama perjalanan, Yami tak ingin diganggu. Dia benar sangat menunggu waktu melihat Menara Eiffel. Barat, Menara Eiffel kapan lewat? Tanya Yami tak sabaran. Emang dia bisa jalan? Barata malah membalas dengan canda. Jadilah Yami membuka matanya lebar saat berbalik. Masih lama, Paris kan besar bukan seujung kuku. Sampai di hotel, tak juga terlihat menara itu. Rupanya, jalan dari bandara ke hotel sama sekali tak lewat Eiffel.
Hanya saja Yami bisa melihat bangunan klasik dengan fasad lurus saling berbaris rapi. Bahkan tak satu pun bangunan menyusul fasad bangunan lain. Ini hotelnya. Yami mengangkat dagu. Hotelnya memiliki 10 lantai. Seperti bangunan klasik lain, tembok terlihat tebal dengan dominasi putih. Hanya nuansa klasik bercampur modern karena kaca-kaca khas gedung bertingkat masa kini yang memiliki bingkai tipis menghiasi. Pemandangan di seberang pun langsung Sungai Sen yang terkenal itu. Bagus banget. Aku beruntung ukurannya, ya. Seumur hidup gak pernah tidur di hotel. Sekalinya tidur di hotel di kamar yang bagus. Ditemenin suami ganteng pula, timpal Barata. Jangan terlalu percaya diri, Mas. Nanti kalau jalan kesandung, sanggah Yami. Emang aku gak ganteng? Barata menunduk hingga matanya dan Yami berada amat sangat dekat. Mendadak jantung Yami berdebar. Tangannya meremas rok gamis. Seperti tertahan napas Yami saat itu. Jaulen Barata yang tegas dan otot lehernya terlihat kuat. Ketika Barata meneguk ludah, sungguh terlihat sensual. Kenapa gak jawab? Tanya Barata. Mau lihat Eiffel gimana caranya? Yami mengalihkan pembicaraan. Mudah. Yang sulit melihat langsung apa yang ada dalam hatimu untukku. Kamu terlalu jual mahal, jadi aku tertantang buat beli. Yami memalingkan pandangan. Ada badut lucu. Tunjuknya ke arah pintu. Kebetulan di sana ada badut seperti salju gemuk, ikon dari hotel untuk menghibur tamu anak-anak yang datang. Bab 029, alasan aku marah. Kamu mau tapa di sana berapa lama? Tanya Barata melihat istrinya duduk bersila menghadap ke arah Menara Eiffel. Aku mau ke sana, Mas, pintanya. Kamu kenapa manggil aku Mas terus? Aku gak jualan bakso apalagi soto. Barata protes sambil memperbaiki gorden karena Yami membuka pintu balkon tanpa menggeser gorden lebih luas, hasilnya ada bagian yang sedikit tersangkut. Kalau gak ke sana aku panggil Mas terus, ancam Yami. Ngapain? Aku bosen ke sana juga. Tiap tahun liburan ke Paris berapa kali foto sama Eiffel. Barata kembali ke dalam kamar dan membuka koper. Itu kamu, aku baru ke sini. Tahunya Paris ya Menara Eiffel. Gak ke sana sama aja kayak gak ke Paris. Ayo. Iya, aku mandi dulu lagian kamu emang gak salat. Zuhurnya di sini lain, Mbak. Barata pergi ke kamar mandi sambil membawa handuk sendiri. Dia jarang memakai handuk hotel meski itu baru. Yami melihat jadwal salat di ponsel. Barulah wanita itu berdiri. Tumben Mas Barat ingetin aku buat salat. Biasanya juga dia yang diajak. Tak lama Barata keluar dari kamar mandi dan lagi-lagi Yami harus mengalihkan pandangan. Kamu kenapa, sih? Tanya Barata bingung. Gak, Yami masuk ke dalam kamar mandi. Dia mengusap dada. Dia kalau abis mandi ngapain perutnya diliatin. Mana rambut basah dibiarin, sok ganteng. Yami keluar, dia gelar sajadah dan mengenakan mukena. Barata yang sudah mengenakan pakaian menyusul. Biar aku jadi imam kamu. Bisa. Ya, walau cuman baca Anas sama Al-Falaq yang penting bisa. Kan nanti nambah lagi. Pokoknya jangan sampai kalah sama anak sendiri hafalan suratnya. Yami terkekeh. Kamu udah kalah. Soalnya Koyu hafalannya udah sampai surat Al-Adiyat. Gak lah. Koyu bukan anak aku, kan? Tak lama Barata langsung terdiam. Dia mengambil napas. Dia anakku. Yah, aku udah kalah. Meski ada kecanggungan, Barata berusaha untuk mencairkan suasana. Gak usah dipaksain. Ikhlas itu emang susah. Aku mulai ngerti lama-lama. Aku juga butuh waktu buat bisa lupa kalau aku bukan orang yang lahirin dia. Yami langsung berdiri di atas sajadah. Barata mengambil posisi. Keduanya salat berjamaah. Selesai salat, Yami mencium punggung tangan Barata. Kita udah persis keluarga idaman masa sekarang, ya. Apanya? Yami melipat mukena. Salat berjamaah, cium tangan suami. Abis salat curhat bareng, jawab Barata. Berasa hijrah beneran, ya. Aku emang niat buat hijrah, kok. Barata turut merapikan sajadahnya. Aku marah karena dengar kamu teleponan sama Nyonya Annelies, ungkap Yami membuat Barata tertegun. Kamu bilang gak akan ninggalin dia. Kalau suatu hari dia sendiri,
artinya aku yang bakalan kamu tinggalin, kan? Maaf aku udah jahat nguping pembicaraan Mas. Itu gak baik. Gak akan ninggalin Annelies bukan artinya bakalan hidup sama dia, kan? Kalau emang tujuannya gitu, aku gak akan nikah seumur hidup cuman nungguin dia janda. Kalaupun suatu hari nanti dia sendiri, aku bakalan tetap milih jadi suami kamu. Yami tertegun. Kenapa? Karena cuman kamu nerima lelaki pemalas, mantan playboy dan pemabuk kayak aku. Sedang Annelies lebih peduli sama masa depannya. Makanya dia pilih Baginda. Jelas, aku bukan lelaki yang dia mau. Dan meski aku ada rasa, dia bukan wanita yang ingin aku jadikan istri. Aku udah salah paham. Apa kamu juga cemburu kalau aku bilang sama nenek gak akan pernah ninggalin nenek? Barata membalik pertanyaan. Yami menggeleng. Anggap aja kayak gitu. Jadi kita ke Menara Eiffel. Ya Allah, ngapain kamu mulai lagi Mbak? Dan Mas Bakso yang menjadi idola para pembeli wanita serta Mbak Jamu yang pintar mengobati akhirnya pergi ke menara tinggi yang dibangun tahun 1887 itu. Sekarang sudah menjelang sore, hampir masuk waktu maghrib. Mereka sengaja menunda waktu ke sana agar matahari tidak terlalu terik. Meski ini musim gugur, tetap saja matahari masih bersinar cerah meski tidak terlalu panas. Lapangan Eiffel memang cukup luas dan tak jauh dari jalan raya. Banyak anak kecil dan pasangan muda yang santai hingga berlarian di sana. Yami melangkah lebih dulu dan Barata mengikuti dari belakang. Posisinya malah seperti mengasuh istri, bukan bulan madu. Mata Barata sempat melirik ke beberapa sisi. Tak bisa dipungkiri, dia melihat beberapa orang menatap ngeri ke arah Yami yang mengenakan kerudung panjang hingga menutupi perut. Belakang karena kasus terorisme, banyak masyarakat sana jadi skeptis pada wanita yang berhijab. Walau, tak semuanya. Dia istriku. Kami sedang bulan madu. Dia orang baik, ucap Barata pada orang-orang itu dengan menggunakan bahasa Prancis. Yami sempat berbalik, terlihat heran karena mendengar suaminya bicara menggunakan bahasa asing. Kamu ngomong sama siapa, Mas? Tanya Yami. Ada yang nanyain jalan, sayang, jawab Barata. Yami tersenyum. Dia berlari ke arah Barata dan memeluk lengan istrinya. Aku sama kamu aja. Takut hilang. Pasti bakalan aku cari, kok. Kalau gak ketemu. Kita sebelumnya gak pernah kenal. Saling bicara lewat komen Twitter pakai nama Fake dan sekarang bisa ketemu jadi suami istri. Masa gak bisa ketemu? Barata kecup kening istrinya. Ponsel Barata berbunyi. Ada panggilan video dari nenek. Lekas dia angkat. Namun, yang terlihat wajah Koyuza. Papa, Uma ada? Tanya anak itu. Ada. Mau ngomong sama Uma? Tawar Barata. Sebelum Yami memperlihatkan diri, Barata berpesan agar istrinya tak pamer sedang di luar negeri karena berpotensi membuat Koyu menangis ingin ikut. Assalamualaikum, Koyu udah lihat binatangnya? Tanya Yami. Senyuman Koyuza merekah melihat wanita itu. Uma, Koyu lihat Japalah, loh, ungkapnya. Apa Japalah? Tanya Yami bingung. Jerapah, ralat nenek. Itu, Koyu menekan bagian bibir bawahnya dengan telunjuk. Barata tertawa mendengar ucapan anak itu. Teluskan ada sapi besar. Nanti sembeli kalau udah sholat id, Uma. Itu banteng. Gak boleh disembeli soalnya dilindungi, jelas Yami. Sapi sembelih rumahnya mana? Dia pikir semua sapi sembelihan dipelihara oleh kebun binatang. Sapi dari peternakan. Peternakan itu mana? Koyu malah terus bertanya. Nanti Koyu pulang kita ke peternakan di Lembang biar bisa lihat sapi, ya. Ajak Barata. Ada sate juga. Koyu mau sate, pintanya. Kalau mau sate nenek belikan sekarang, ya. Nunggu ketemu sama Uma dan Papa lama. Kita masih mau jalan-jalan lagi, ya. Ajak nenek. Iya. Koyu sama nenek biar pulang punya dedek bayi. Mau punya dedek bayi. Nenek memberikan isyarat. Nek, jangan mulai. Aku sama Yami baru nikah masa udah diribetin bayi, keluh Barata. Pokoknya nenek tunggu bayi mungil kalian biar Koyu ada teman, gak main sendiri. Iya, mau dedek bayi. Uma sama papa, ya. Koyu ikut terpengaruhi. The next day.
Bab 030, Aki sendirian lagi. Lampu kuning berkelip di malam hari. Langit yang gelap tanpa bintang. Daun pohon berguguran sebagian. Ada dua pasangan di atas yak tengah duduk berhadapan. Di meja sudah terhidang makanan mewah ditemani lilin aromaterapi dan rangkaian bunga dalam vas. Malam yang romantis tatkala lantunan biola menambah ruang hangat. Wangi daun kering tersibak angin lembut. Terlihat di pinggir sungai banyak orang yang juga menikmati malam. Paris, kota paling romantis dan Yami setuju. Karena malam ini benar dia lalui penuh cinta. Ini halal, gak? Hal yang paling Yami takuti saat makan di negara minoritas muslim tentu saja kehalalan. Resto yang aku pesan chef dan pemiliknya muslim. Mereka orang Mesir, jawab Barata sambil berbisik. Tak ada minuman beralkohol terhidang di meja. Sebagai gantinya ada koktel halal berisi potongan buah dan soda. Kamu suka? Tanya Barata penasaran. Banget, aku pernah ngehayal makan malam kayak gini, sih. Tapi, aku pikir gak akan jadi nyata. Tangan Yami menyentuh kelopak bunga di vas. Sesekali tercium aroma lavender dari lilin aromaterapi. Sama siapa? Pertanyaan Barata membuat Yami mengangkat wajah. Saat mata mereka bertemu, Barata terlihat curiga. Tentu saja hayalan itu dulu tidak dengan suaminya masa kini. Kamu juga pernah punya orang lain di hati, kan? Balas Yami. Oh, sama cowok yang nolak kamu itu. Wajar, kan? Aku masih remaja SMA yang labil. Maunya senang-senang. Aku juga normal kayak anak perempuan lain waktu itu. Sekarang gak normal. Barata terkekeh. Maksudnya dulu aku jatuh cinta, punya geng labrak, nongkrong di kantin sekolah. Macam kisah novel remaja gitu. Yami terlihat kesulitan saat memotong makanan pembuka. Ada semacam chips dan krim. Tak jelas bagaimana cara memakannya. Berarti dulu juga nakal, dong. Gak senakal kamu. Yami gerak-gerakan chips. Penasaran aku. Kamu itu punya saudara berapa? 2. Aku sama kakak perempuan, ibunya Koyu. Dia baik. Baik. Cuman gak ke keluarga. Semua orang pernah punya salah. Dan masalah Koyu itu kesalahan dia. Sebaik apa? Dia suka belajar. Pinter. Ranking terus. Makanya bapak sama ibu sering bedain aku sama dia. Apa yang dia mau sering dibeliin. Aku masuk sekolah swasta, dia masuk negeri favorit. Terus, dia sekolah beasiswa terus. Dan aku. Kalau bukan karena kartu sakti, pasti bikin susah bapak. Barata menggaruk alis. Terus kenapa dia bisa kayak sekarang? Makanya gak selamanya pacaran itu baik. Kalau gini, bukan cuman masa depan pribadi masing-masing. Orang tua, keluarga lain bahkan anak jadi korban, jawab Yami. Barata mengambil sendok dan garpu di tangan Yami. Gini caranya. Jangan lupa doa dulu, saran Barata. Yami tersenyum. Begitu selesai mengucap doa makan, fine dining mereka dimulai. Setelah itu tak ada obrolan lain, mereka fokus makan dan Yami memperhatikan cara suaminya menikmati hidangan. Dia memang bukan bintang kelas, tapi cukup cerdas mempelajari sesuatu. Ketika yak berlabuh, Barata bantu Yami untuk turun. Dia pun menahan kerudung Yami agar tidak tersibak angin. Perlahan mereka berjalan menuju mobil yang sudah disiapkan penjaga. Tak lupa Barata memuji tim malam ini. Kita pulang masih lama. Tanya Yami begitu pintu mobil tertutup. Harusnya begitu, jawab Barata. Mendadak mobil penjaga memberikan tanda agar mereka berhenti. Pasangan itu saling pandang karena heran. Kaca mobil terbuka. Ada apa ini? Pesan dari sekretaris Nyonya Besar, Tuan. Barata mengambil ponsel penjaga. Dia tertegun. Air mata menetes tanpa sempat pria itu mengatakan apapun. Kenapa? Tanya Yami. Barata hanya menunjukkan layar di mana dia membaca chat dari Galuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, nenek. Tentu saja meski tak sesakit Barata, Yami pun merasakan hal yang sama. Malam yang indah dan penuh kebahagiaan ini berubah duka. Kenapa secepat ini? Baru tadi kita telepon nenek, kan? Yami terdengar lirih. Dengan saling berpelukan mereka membagi duka pada seseorang yang sama-sama mereka sayangi. Aku beneran sendirian sekarang, Yami. Aku gak punya siapa-siapa lagi.
Meski ada dua kakak, tapi mereka berdua tak layaknya seperti saudara. Hanya nenek bagi Bharata yang benar tulus menyayangi. Tangan pria itu sampai gemetaran. Tangisnya tak bersuara. Sepedih itu, Bharata seakan ingin berteriak pada seluruh orang di dunia, betapa hancur hatinya saat ini. Kita doa buat nenek, ya. Paling penting kamu udah mau turuti keinginan nenek. Kamu cucunya yang paling baik, Bharat. Yami tahu, seberapa dia kehilangan, akan lebih baik kini dia menenangkan Bharata. Diam di bandara untuk naik pesawat paling cepat ke Indonesia, Bharata masih memeluk Yami. Kepalanya bersandar di bahu sang istri. Meski kini tangisnya berhenti, tapi kepahitan itu masih tersisa hingga membuat nyeri kerongkongan. Seperti sakit tak jelas sumber fisiknya di mana. Bharata hanya memperlihatkan ekspresi untuk menjawab pertanyaan orang lain. Kamu tahu gak sih gimana rasanya jadi Pinocchio? Dia yang nakal berusaha berubah demi Geppetto. Beruntung, waktu Pinocchio berubah, Geppetto masih ada di dunia. Yami mengusap rambut Bharata. Kamu itu persis Pinocchio buat nenek, Mas. Walau sempat nakal dan buat kecewa, kamu gak ada, tetap dicari. Dia setiap hari mendoakan hal yang sama. Ingin Bharata menjadi baik dan sukses. Ingin Bharata selalu disayang Allah. Agar saat nenek gak ada, dia tahu ada Allah dengan kamu. Tangan Yami mengusap air mata. Kamu pasti bisa. Paling enggak kamu punya setengah ketegaran Rasul. Beliau ditinggal ayah sebelum lahir. Kemudian ibu ketika balita dan kakeknya saat anak-anak. Kemudian Allah kirimkan paman, sepupu, sahabat, istri-istri hingga Rasul tak pernah merasa sendiri. Insya Allah, kamu punya aku dan akan tambah orang yang temani kamu di dunia ini. Tiba di Indonesia, mereka langsung pulang ke rumah. Terlihat tubuh nenek yang sudah tersimpan dalam peti. Beliau sudah dimandikan dan dikafani, menunggu Bharata datang untuk dimakamkan. Lekas penjaga membuka peti jenazah. Begitu melihat tubuh nenek, Bharata buka sedikit penutup wajah dan menyentuh pipi wanita itu. Nenekku, kenapa sekarang? Katanya mau lihat Bharat punya anak. Ini Bharat pulang. Paling enggak bilang sampai jumpa dulu, Nek. Bharat, mau coba ikhlas. Tapi ini cepat banget. Tangisan Bharata yang sempat tertahan, pecah. Yami yang berada di sampingnya hanya bisa memegang lengan Bharata. Semua ucapan nenek pada Yami teringat jelas. Insya Allah sesuai pesan nenek, Yami akan temani Bharata sampai kapanpun. Yami gak akan tinggalin dia dalam kegelapan. Di antara semua keluarga yang hadir, hanya Bharata dan Yami yang menangisi kepergian nenek dengan rasa kehilangan. Seperti yang nenek katakan, keluarga lainnya menunggu saat ini tiba. Waktu di mana nenek akan menurunkan kekuasaannya. Sedang Koyu hanya diam. Dia duduk bersama dengan pengasuhnya. Anak itu menatap telapak tangan. Tangan Koyu yang terakhir nenek genggam sebelum pergi. Bayağı gündüz bayağı balık tutanlar vardı. Kovalar dolmuştu arkadaşlar resmen.